warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas B semester 7, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapan. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil kerja tugas kami dengan mata kuliah Manajemen Pembangunan Sektoral dan Regional dengan topik pembahasan perencanaan pembangunan melalui pendekatan sektoral. Definisi pembangunan sektoral. Pembangunan adalah proses yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Arti penting terselenggaranya pembangunan sektoral yang terintegrasi adalah tercapainya efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam secara kolektif, serta terhindarnya konflik kepentingan antar sektor. Menurut Tarigan 2006, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, salah satunya dapat dilihat dari segi pembangunan sektoral, di mana pendekatan pembangunan sektoral adalah pencapaian sasaran pembangunan suatu wilayah yang meliputi seluruh kegiatan dikelompokkan atas sektor-sektornya, yaitu sektor primer, kemudian sektor sekunder, selanjutnya sektor tersier. Tujuan perencanaan pembangunan ekonomi daerah antara lain mengarahkan kegiatan sebagai pedoman kegiatan kepada pencapaian tujuan pembangunan, memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia, dan memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai-nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan. Stabilitas politik adalah bagian dari dasar penyusunan strategi kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Penataan di bidang politik memiliki implikasi terhadap kehidupan ekonomi. Kekuatan politik dan ekonomi saling memengaruhi secara resiprokal dan hal ini dapat terlihat di dalam kehidupan demokrasi di Indonesia pada saat ini. Menurut Seymour Martin Lipset, ada korelasi antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan kehidupan politik yang demokratis. Korelasi yang diajukan oleh Lipset tercermin dari perkembangan kekayaan, perindustrialisasi, pendidikan, dan urbanisasi. Ketidakstabilan ini adalah akibat kelemahan elit untuk bekerja satu dengan yang lainnya, serta belum melembaganya struktur dan prosedur politik yang memberi ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, ketika Orde Baru mulai memerintah, mereka memulai stabilitas politik dengan memberikan aksentuasi pada pembangunan. Menurut Tarigin, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, salah satunya dapat dilihat dari segi pembangunan sektoral, di mana pendekatan pembangunan sektoral adalah mencapai sasaran pembangunan suatu wilayah yang meliputi seluruh kegiatan dikelompokkan atas sektor-sektornya, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Tujuan perencanaan pembangunan ekonomi daerah antara lain mengarahkan kegiatan sebagai pedoman kegiatan kepada pencapaian tujuan pembangunan, memperbaiki pembangunan sumber daya publik yang tersedia, memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai-nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) real di wilayah tersebut. Arsyad 2010, apabila tingkat pertumbuhan ekonomi bernilai negatif berarti kegiatan perekonomian menunjukkan penurunan. Sebaliknya, jika tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut bernilai positif berarti kegiatan perekonomian mengalami peningkatan. Menurut Sumitro 1994, pertumbuhan ekonomi bersangkut paut dengan proses pembangunan yang berdimensi tunggal
dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan hasil pendapatan. Budaya memiliki arti akal budi. Secara umum, budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi dari sesepuh kelompok tersebut. Kata sosial sendiri adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sosial adalah berkenaan dengan masyarakat. Istilah lainnya dari sosial adalah suka memperhatikan kepentingan umum atau suka menolong, menderma, dan sebagainya. Secara luas, definisi sosial adalah memiliki acuan pada hubungan yang ada antara orang-orang yang memiliki interaksi berulang yang dirasakan oleh peserta memiliki makna pribadi. Interaksi sosial biasanya dibatasi dan diatur oleh norma sosial dan budaya antara dua orang atau lebih dengan masing-masing memiliki posisi sosial dan menjalankan peran sosial. Interaksi sosial dapat dipelajari antara kelompok 2 atau diet, 3 atau triad, atau kelompok sosial yang lebih besar. Sektor sendiri merupakan salah satu kalimat yang artinya menunjukkan tempat atau wilayah sekitar ruang lingkup lingkungan kecil dari suatu wilayah kecil. Menurut Andreas Epping, sosial budaya adalah segala sesuatu atau tata nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut. Jadi, sosial budaya merupakan segala hal yang diciptakan manusia dengan pikiran dan budidaya dalam kehidupan bermasyarakat. Sektor sosial adalah tempat untuk saling tukar pikiran antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Pembangunan sosial budaya membawa manfaat penting bagi masyarakat di suatu kawasan. Secara garis besar, sektor sosial budaya bisa diartikan sebagai usaha meningkatkan kehidupan masyarakat, khususnya di bidang sosial dan budaya. Inilah pemaparan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.